Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini pun ngapunten niki suaranya agak habis. Slow mawon niki kula mangke nggih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sedaya-sedaya, jemaah Masjid Ar-Rahman rahimahullah. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semua, zahir maupun batin, khususnya nikmat Islam, nikmat iman. Semoga Allah memberi istiqomahan kepada kita dalam berislam dan beriman sampai kita kembali menghadapnya lagi. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah ke pangkuan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita yang dengan ajaran Islam membawa keselamatan hidup bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu rahimahumullah, kita lanjutkan hadis, masih di hadis 24 ya. Masih di hadis 24, insyaallah ini pertemuan terakhir di hadis 24. Kita lanjutkan. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, ya ibadi innakum la tablughu dzurri atau dzurri fatadurruni wa lam tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hambaku, kalian tidak akan mampu memberikanku manfaat, keuntungan, tidak pula mampu mendatangkan kemadzaratan kepadaku. Jadi Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, kalian tidak akan bisa mendatangkan kebaikan, keuntungan, kemanfaatan apapun untukku, juga tidak akan bisa mendatangkan kemadzaratan, kecelakaan, kesengsaraan kepadaku. Karena tidak mungkin Allah yang zat maha mampu membutuhkan bantuan, kemanfaatan dari hambanya yang lemah. Tidak mungkin Allah yang maha kaya membutuhkan bantuan dari hambanya yang miskin. Karena bagaimanapun kita ini adalah hambanya Allah. Jadi Bapak Ibu rahimahumullah, Allah zat yang maha kaya, Allah zat yang maha mampu. Taatan yang kita lakukan kepadanya itu juga tidak mendatangkan apapun bagi Allah, tidak menambah Allah kuasa, dan juga tidak akan mengurangi apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan yang kita lakukan itu juga tidak bisa mendatangkan kerugian atau kemadzaratan kepada Allah. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Isra ayat 7.
Allah dengan tegas mengatakan di situ, in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian itu berbuat baik, itu artinya kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Artinya keuntungan manfaat dari kebaikan itu ya untuk kalian sendiri. Aku tidak membutuhkan itu. Jadi Bapak Ibu saudaraku sekalian ya, yang membutuhkan amal baik dan ibadah itu kita, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kebaikan kita itu nanti ya akan kembali kepada kita. Sebaliknya, wa in asatum, apabila kalian berbuat ketidakbaikan, maka falah, bagi kalian juga keburukan itu akan kembali. Sehingga tidak tepat apabila kita ini memamerkan kebaikan kita, seakan-akan kita merasa berjasa kepada Allah karena sudah melakukan kebaikan tersebut. Wong yang butuh itu kita, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sekedar membuat aturan. Kalau kamu baik melakukan kebaikan, nanti akan aku beri pahala, akan aku beri bonus. Tapi kalau kamu melakukan ketidakbaikan, akan aku beri sanksi. Lalu kemudian tergantung kita mau mendapatkan bonus dari Allah atau mendapatkan sanksi dari Allah. Jadi jelas di sini bahwa ya yang membutuhkan itu kita. Maka selayaknya orang yang butuh itu ya harus selalu mendekat kepada zat yang kita membutuhkannya. Tidak jual mahal, tidak juga perhitungan. Wong yang butuh adalah kita. Artinya kalau kita ini menjauh dari Allah, Allah itu nggak rugi sama sekali. Tetapi kita yang rugi karena akan mendapatkan sanksi darinya. Jadi interaksi kita dengan Allah itu bukan sepadan seperti ini ya. Bukan kemudian kita kontrak Allah, saya sudah melakukan kebaikan, mana bagian, tidak seperti itu. Tapi ini antara Tuhan dengan hambanya, antara atasan dengan bawahannya, antara komandan pasukan dengan anak buah. Itu tidak pernah sama. Nah, instruksi Allah jelas, tinggal kita mau melakukan atau tidak. Kalau kita mau melakukan kebaikannya ya kembali kepada kita. Kalau kita nggak mau melakukan ketidakbaikannya juga kembali kepada Allah, kepada kita. Dan tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pramila menika nggih monggo Bapak Ibu kita niki DP nyelondo dan kepada Allah karena kita yang selalu membutuhkan. Kita yang harus selalu merayu-rayu Allah untuk berkenan, membimbing dan dekat dengan kita. Karena posisi kita seorang hamba yang lemah, butuh istilah saniki niku dikengan
butuh dikengan pusat saja. Jadi dikengane awak dhewe ya Gusti Allah nih pusatnya pusat yang tidak kekurangan apapun, yang maha mampu. Nah, ini poin pertamanya. Maka ditegaskan di potongan hadis qudsi berikutnya ini. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqaqal bi rajulin wahidin minkum. Kata Allah, wahai hambaku, seandainya kalian semua manusia mulai dari awal sampai akhir nanti, termasuk jin dari awal penciptaan sampai akhir nanti, mereka semua itu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Mereka semua itu posisinya adalah mereka semua adalah orang yang sangat bertakwa. Kalau kita semua ini adalah orang yang bertakwa semuanya dari awal sampai akhir, hati kita itu seperti hati orang yang paling bertakwa di antara kita. Maknanya di sini kata Imam Al-Jardani adalah wal muradu bihi sayyiduna Muhammad, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Artinya ketika keimanan orang dari awal sampai akhir nanti seperti keimanannya Nabi Muhammad, ketika keimanan jin dari awal penciptaannya sampai akhir nanti seperti keimanan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, keimanan seperti itu mazada dzalika fi mulki syai'an, tidak akan, ketakwaan seperti itu tidak akan menambahi apapun dari keagungan kerajaan. Ini juga semakin menegaskan bahwa ketakwaan kita itu gak ada nilainya di mata Allah untuk menjadi alat bergening kita. Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah nggak membutuhkan itu. Pada dasarnya Allah tidak membutuhkan itu. Maka ketakwaan itu nggak bisa menjadi alat tawar kita. Tetapi Allah atas kebaikannya, Allah itu mengharuskan pada zatnya sendiri dengan mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, bahwa yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepadaku di antara kalian. Jadi yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Ini bukan atas kontrak antara kita dengan Allah, tetapi atas kebaikan Allah yang membuat aturan kayak gitu. Bukan kita orang yang duduk bersama membuat akad bahwa yang paling baik nanti yang paling bertakwa, tanda tangan, enggak seperti itu. Tapi Allah yang membuatnya. Pada dasarnya, ya Allah nggak butuh ketakwaan kita. Tetapi Allah atas kebaikannya untuk memotivasi kita, Allah mengatakan, kalau kamu mau dekat denganku, maka jadilah orang yang bertakwa. Yang paling dekat denganku adalah yang paling bertakwa. Kamu mau atau enggak? Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, gitu. Tapi kalau mau, kamu akan mendapat kebaikan yang banyak. Kalau semua nggak mau, ya Allah nggak apa-apa. Kalau semua mau, Allah juga nggak akan mendapatkan apapun.
nggak akan menambah apapun dari kekuasaan Allah. Tetapi Allah senang ketika ada orang yang mau bertakwa. Tapi itu nggak menambah apapun. Artinya sekali lagi yang butuh itu kita. Maka di potongan hadis berikutnya Allah mengatakan, ya ibadi, inna awwalakum law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin mana qasadzalika min mulki syai'an. Wahai hambaku, kebalikan dari yang atas. Kalau orang dari yang pertama mulai Nabi Adam sampai akhir nanti, kalau jin dari awal sampai akhir nanti hatinya itu sebejat hati iblis, maka hal itu pun tidak akan mengurangi sedikit pun dari keagungan kerajaan. Jadi Allah itu tetap zat yang maha kuasa, zat yang maha sempurna, zat yang maha mampu, baik kita beribadah maupun tidak beribadah, baik kita maksiat maupun tidak maksiat. Karena posisinya Allah ada terlebih dahulu, dan keberadaan Allah dari awal itu sudah zat yang maha mampu, maha kaya, maha sempurna. Setelah itu Allah baru menciptakan makhluknya. Jadi kesempurnaan Allah, kekayaan Allah, kemahakuasaan Allah itu ada terlebih dahulu sebelum kita diadakan. Nah, setelah kita diadakan, kita diberi modal macam-macam oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong dari awal Allah itu ya zat yang maha kuasa. Setelah kita diciptakan pun nggak akan mengurangi kekuasaannya apapun. Artinya saja nih, ada tidak adanya kita itu sama bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah berkenan untuk menciptakan kita supaya kita bisa merasakan sedikit dari kebaikan atau nikmat yang Dia miliki. Jadi sekali lagi ibadah kita hakikatnya bukan menjadi alat tawar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu enggak bernilai di mata Allah, tetapi bernilai bagi kita. Nah, maka di hadis berikutnya Allah mengatakan, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi saidin wahidin. Wahai hambaku, kalau kalian semua dari awal sampai akhir, manusia maupun jin, berada pada satu tempat yang sama, lalu meminta kepadamu sesuatu, dan setiap kalian dari awal Nabi Adam sampai akhir, jin dari awal sampai akhir meminta, masing-masing dari kalian tak beri sesuai dengan permintaannya, pemberianku seperti itu mana qasadzalika, tidak akan mengurangi sedikit pun mimma indi, dari sesuatu yang ada di sisiku, nggak akan mengurangi apapun dari apa yang aku miliki, kecuali illa kama yang kusul mikhyatu, kecuali sebagaimana berkurangnya air di samudra. Ketika jarum niku Bapak Ibu jarum untuk dondong niku berkurangnya seperti jarum yang dimasukkan ke lautan. Ketika jarum dimasukkan ke laut, terus ditarik, niku kan wonten setetes atau dua tetes dari jarum tersebut.
Kira-kira apakah kita bisa mengatakan bahwa saya bisa mengurangi air lautan dengan satu jarumku ini? Kan nggak bisa. Wong cuma setetes. Artinya semua permintaan kita dari awal sampai akhir kalau dituruti oleh Allah itu setetes dari lautan kerajaan atau kekayaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ngaruh sama sekali. Ini hanya sekedar untuk mendekatkan saja, ben awak dhewe bisa membayangkan itu. Ya pada dasarnya memang nggak akan berkurang apapun. Karena sesuatu yang napa niku tidak ada kurangnya, sesuatu yang sempurna tidak mungkin ada cacatnya, tidak mungkin berkurang. Wong namanya sempurna. Nah, Allah itu zat yang maha sempurna. Maka apapun yang di sisinya itu sempurna. Tetapi kalau sesuatu itu ada hitungannya, ketika dikurangi satu maka hitungannya menjadi berkurang. Itu kan logika kita sebagai manusia. Rezeki awak dhewe niku sudah ditaker, ditentukan. Kalau punya Allah Subhanahu wa Ta'ala niku tidak terbatas, maka nggak ada apapun yang bisa membatasinya. Jadi berdasarkan semua ini nggih Bapak Ibu rahimakumullah, sing butuh Allah itu kita, makhluknya. Sementara Allah tidak membutuhkan. Lah kok saiki kewalik, sing jual mahal dikon ibadah kuwi sapa? Lah awak dhewe. Padahal sing butuh awak dhewe. Lah kebangetan men ngoten. Kita yang butuh tapi kita yang jual mahal. Niku kan ya nggak masuk akal. Normalnya orang butuh itu ya selalu mendekat, berbaik-baik kepada orang yang dia anggap bisa memenuhi kebutuhannya. Lawa awak dhewe kuwale. Konsolat diceluk Gusti Allah jam saniki jam 11:30 lebih dikit katanya. Diceluk-celuk tekane lagi jam 2. Misalnya begini iki. Ngoten niku jual mahal napa jual murah? Mahal banget ngoten niku. Lha kok gaya men kaya-kaya ora butuh, jam 2 lagi teko. Kok kadang-kadang 2:30 ngono wae cepet-cepetan salate. Kaya-kaya sing mbutuhi Gusti Allah. Nek kawula sing model apa ngono. Dipanggil tuannya orang dan gagi-gagi. Alasannya macam-macam. Saya Gusti, aku asik nonton TV misalnya lah ya, atau asik dolanan HP, asik bekerja dan seterusnya. Nah misalnya Allah itu kaya bose awak dhewe, kira-kira sabar napa mboten? Dipanggil jam 12, ngoten nggih. Tekone lagi jam 2. Kira-kira bose awak dhewe mutung apa ya sabar? Kayak anak buah model apa? Diceluk jam 1 atau jam 12 kok tekane lagi jam 2. Langsung dipecat ngoten niku. Apa meneh teng tentara nggih Pak? Kalau nggak segera datang, dinapake Pak? Macam-macam. Tetapi Allah niku masih sabar terus. Lu ngono kok awak dhewe niku saya kebangetan tegel karo Gusti Allah, memanfaatkan kebaikan Allah terus mong Gusti Allah ya apian kok. Wis aku tak terus-teruske ngono kuwi. Niku kawula sing model apa ngono. Harusnya kan kita malu terhadap zat yang sangat baik kayak gitu, ya pekewoh lah. Tidak malah memanfaatkan kebaikannya awak dhewe niku saya ndelodro kan mboten seperti itu harusnya.
duwe Gusti kok apik kaya ngono. Aku yo tak ngawula sing temenanan. Kan mestinya kayak gitu. Nah, awak dhewe kawula sing apik. Soalnya awak dhewe perlu kuwatir, kemudian awak dhewe nek Allah itu terus bosen duwe kawula modele kok ngono wae. Setara mumi wae misalnya dipecat lah terus awak dhewe terus piye? Enggak bisa ngapa-ngapa. Maka di akhir Allah mengatakan gitu. Ya ibadi wa hamba-hambaku, innama ya a'malukum wahsiha lakum. Ya kayak gitu amal-amal kalian itu, aku hitung untuk kalian. Summa uwafikum iyyaha. Lalu aku napa niku memberi balasan sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Jadi kita bisa merencanakan kebaikan kita di akhirat niku dari sekarang. Dengan cara apa? Ya niku mau mendekat kepada Allah, kasarane golek rai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari muka. Awak dhewe niku nang dunya wae yo. Ngoten nggih, ada yang mencari muka kepada orang yang dianggap niku sumber kebaikan. Kuwi gunung dunya. Kenapa kita enggak juga berusaha untuk mencari muka, bermanis-manis kepada Allah, ngoten, zat yang nanti akan membalas kita di akhirat, yang itu menentukan kebaikan kita selama-lamanya. Ngopo kok awak dhewe gengsi ngemis-ngemis, nangis-nangis kepada Allah, tapi kita enggak gengsi ngemis-ngemis, nangis-nangis minta bantuan kepada makhluknya Allah. Padahal yang selayaknya, ngoten nggih, kita ngemis-ngemis itu kepada Allah, kita nangis-nangis itu kepada Allah. Awadu doroso menyampaikan apapun keluh kesah kita kepada karena Dia Tuhan kita. Allah mengatakan kayak gitu di dalam hadis ini. Yang menunggu amalmu, engkau tak wales sesuai dengan apa yang kamu kerjakan. Faman wajada khairon, siapa yang mendapatinya, mendapati balasannya itu baik, karena ya dia selama di dunia melakukan amal yang baik, falyahmadillah, maka hendaklah dia berterima kasih kepada tuannya itu yang memenuhi janjinya. Tetapi faman wajada ghairu dzalika, siapa yang mendapati ketidakbaikan, siapa yang mendapati kebalikannya, ketika nanti di akhirat kok tidak mendapatkan balasan yang baik, yo fala yalumanna ila nafsahu, yo jo mencela kecuali dirinya sendiri. Yo jo nyalahke aku, kata Allah. Yo salahke awakmu dhewe. Soale nang donya dikandani nek pengen apik, nek pengen untuk balasan sing apik, nglakoni amal sing apik. Lah kita enggak mau melakukannya di dunia. Nanti di akhirat kita enggak mendapatkan balasan yang baik. Yo jo salahke sapa-sapa. Salahkan dirimu sendiri. Nah ini fair, atau aturan fair dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, kenapa Allah itu memberi balasannya kok di akhirat, kok tidak di dunia? Balasan utamanya kenapa di akhirat? Karena balasan Allah itu balasan yang abadi dan selamanya. Kalau balasan Allah itu diberikan di dunia, itu ada batas waktunya. Karena Allah sudah menakdir, menetapkan bahwa dunia ini fana. Allah itu ketika memberi balasan kepada hambanya, ora hitungan koyok menunggu. Sesuatu yang fana kan pasti ada batas. Maka Allah sengaja membalasnya di akhirat biar apa? Bisa dinikmati selama-lamanya. Tetapi Allah itu biasanya akan menunjukkan buahnya di dunia.
napa niku cupliane ngaten nggih, itu sudah diberikan oleh Allah di dunia. Jadi tanda bahwa ibadah kita diterima, samrohnya, buahnya itu bisa kita lihat, kita rasakan di dunia. Tapi jazanya, pahalanya itu nanti di akhir. Misalnya buah dari sholat kita, Allah itu sudah memberi kisi-kisinya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Buah wong sholat itu, ketika sholat, tanda sholat seseorang diterima. Ketika sholat orang itu bisa menjadi sabuk pengaman, bisa mencegah dari orang itu dari perbuatan keji dan mungkar. Kuiwoye, buahnya di situ. Nanti pahalanya di akhirat. Tapi berbahagialah Bapak Ibu ketika sudah bisa merasakan buahnya di dunia. Oh, gara-gara aku sholat orang kerasani tonggo, gara-gara aku sholat orang, dan seterusnya. Ketika ibadah kita, ya karena ibadah ini kan sekedar sarana, sekedar wasilah saja. Tujuannya kan itu tadi. Ketika buahnya itu bisa kita rasakan, itu tanda bahwa tandurane awak dhewe itu yang menghasilkan. Balasannya nanti bisa kita panen di akhirat. Buahnya kita rasakan di dunia. Maka ketika kita melakukan ibadah, orang ngrasake buaya. Niku nek ibarate pari niku ya napa niku? Gabuk napa kopong niku. Dan enggak ada hasilnya. Nanti ketika dipanen, nek totalan kepada bose, ngaten nggih, atau kepada sing nebas niku ya, lho ora eneng hasilnya ngene arep njaluk bayaran apa? Ya seperti itu. Nanti amalan kita kalau ternyata kok ya kosong seperti itu, kita nagih kepada Allah, sing arep tak bales ki apa? Wong hasilnya ngene iki. Nek buah ya buah bosok, saling ngoten niku. Kalau padi ya padinya gabuk. Apa yang bisa dimanfaatkan dari kayak gini? Nah, tugas kita di dunia Bapak Ibu rahimakumullah nggih. Kita harus selalu introspeksi. Ibadah kita ini sudah membuahkan atau tidak? Karena itu tanda tanaman kita baik. Kalau memang dia sudah membuahkan kebaikan, itu menjadi tanda awal bahwa kita nanti akan panen besar di akhirat. Semua ibadah kita, mau sholat, mau zakat, mau haji, mau puasa, maupun ibadah yang lain, kan di sebalik semua amalan ibadah itu ada nilai-nilai yang ingin ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya itu merata pada umat manusia. Itu inti dari ibadah. Misalnya kita zakat. Zakat itu pada intinya Allah ingin menanamkan kepedulian kita kepada sesama. Buahnya itu ketika awak zakat kemudian memang membuahkan kepedulian kepada lingkungan, maka berbahagialah karena zakat kita terlihat buahnya. Tapi ketika awak dhewe niku wis dilatih Allah untuk zakat, tapi kalau terhadap tetangga yang masih pelit, nggak mau berbagi dan seterusnya, ya hati-hati. Itu tanda bahwa ibadah kita buahnya masih busuk, harus diperbaiki. Demikian halnya puasa, demikian halnya haji dan seterusnya. Yang mendapati kebaikan nanti di akhirat, terima kasih kepada Allah. Tapi kalau yang didapati yang nggak baik, salahkan diri sendiri. Nah, kita masih pada momen di mana kita diberi
peluang oleh Allah untuk menanam dengan baik, yaitu di dunia. Makanya mau Bapak kita perbaiki kualitasnya, yo dipupuk sing tenanan, ditandur sing tenanan, dirawat dengan baik. Harapannya kita bisa melihat buahnya, nanti kita totalan di akhirat dengan Allah Subhanahu wa taala yang mendapat kebaikan. Nah, puncak dari puncak dari keinginan kita kan ya seperti itu. Maka monggo kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, saling menasihati, saling mengingatkan. Insyaallah ngoten Bapak rahmatullah nggih. Akhir dari hadis ke-24. Semoga ini bisa menjadi bahan perenungan kula khususnya dan Bapak Ibu sekalian. Yang ngapunten pilih wonten pinten takdanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.